أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. أو كما قال أيضا: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa ma yahba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al jannah wa man asani faqad aba. Sadaqallahul azim. Yang kami muliakan para alim ulama, para asatidz, para ustadzat, pengurus masjid Nurul Babul Amal, Nurul Amal, serta bapak-bapak, ibu-ibu, tamu-tamu Allah yang sama-sama kita ngarep ira Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi ngurus nyawa kita dak ada lagi di dunia ini. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita yang ngerasa diri kita lemah, yang ngerasa diri kita dhaif, yang ngerasa diri kita ini tidak pacak berbuat kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan kudrat dan iradat Allah. Datang kita ke masjid bukan karena kekuatan kita, datang ke masjid bukan karena kesehatan kita, datang ke masjid bukan karena kepintaran kita, datang ke masjid ini bukan karena banyak kepacaan kita, tidak. Tapi murni ini adalah salah satu tanda Allah masih sayang sama kita. Allah masih izinkan kita, Allah masih pilih kita di antara sebanyak wong yang ada di kampung ini. Allah mudahkan langkah kaki kita menuju daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu daripada ciri wong yang punya iman yang baik, kata Allah, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sungguh kata Allah, orang yang hatinya selalu terpaut untuk pergi ke masjid, menghidupkan amalan-amalan masjid, cinta masjid, beramal untuk masjid, intinya hal-hal yang memakmurkan daripada rumah Allah di dunia ini yang namanya masjid. Apa kata Allah? Man amana billah. Mereka itu adalah wong yang punya iman yang kualitas baik. Bukan berarti wong yang tidak sholat di situ tidak punya iman, tidak. Tapi punya kualitas iman yang diterima oleh Allah. Kenapa hadirin yang berbahagia? Kita ini hidup di dunia ini harus punya iman yang baik. Iman yang kualitas tinggi. Iman yang 100%. Salah satu daripada bagaimana iman kita ini bagaimana iman kita ini dijaga oleh Allah, iman kita ini meningkat. Salah satu amalan yang harus kita lakukan adalah bagaimana 5 waktu ikhtiar kita bagi yang bapak-bapak yang lanang-lanang ini untuk sholat berjamaah di masjid. Luar biasa, Pak. Kenapa? Karena Allah dewek yang nyatakan bahwasanya wong yang galak sholat pergi ke masjid, makmurkan masjid, berupaya bagaimana selalu ngidupkan amalan-amalan masjid,
maka dia ini punya kualitas iman yang baik, kualitas iman yang diterima oleh Allah, kualitas iman yang Masya Allah mudah-mudahan pacak kita bawa pas kita balik lagi. Tanda kesuksesan itu kata Rasul, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah summa mata ala dzalika dakhala jannah. Barang siapa yang dia sukses mengucapkan kalimat iman di akhir daripada akhir hayatnya, fasih, diyakini dengan hati yang mantap, diucapkan dengan lisan yang fasih, maka insya Allah jaminannya ada surga. Untuk apa kita hebat dunia, untuk apa kita kaya dunia, untuk apa jabatan tinggi, kalau akhir daripada kalimatnya tidak bisa mengucapkan kalimat iman. Maka hadirin yang berbahagia, sungguh luar biasa kita ini dihadirkan oleh Allah berjamaah salat subuh. Kemudian pula kita hadir nyempatkan waktu untuk sama-sama apa? Hidupkan amalan daripada amalan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang adalah salah satu amalan yang harus kita hidupkan di masjid. Apa itu? Ta'lim wa ta'lum. Ta'lim wa ta'lim wa ta'lum. Jadi masjid ini Pak bukan fungsinya untuk ibadah, zikir, tidak. Tapi masjid ini difungsikan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan agama. Jangan kita bataskan. Ya dah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, barang siapa majtama'a qaumin fi baitin fi buyutillah yasluna kitaballah wa yatadarrasuna bainahum. Apabila dalam satu masjid, dalam satu kampung, dalam satu rumah dia hidup yang namanya majlis yang membicarakan perkara iman, majlis yang menghidupkan taklim wa ta'lum, illa nazalathumur rahmah, maka akan Allah turunkan rahmat bagi wong yang hadir dalam majlis ini. Insyaallah. Rahmat ini apa, Pak? Rahmat ini adalah kasih sayang Allah. Apa itu kasih sayang Allah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Kata Rasul, jikalau Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, jikalau Allah ingin tampakkan cintanya, sayangnya pada hamba, yufaqihu fiddin. Apa itu Bu? Yufaqihu fiddin, diberikan oleh Allah kepahaman agama. Paham agama ini tidak serta-merta ilmu, tidak serta-merta jebolan pesantren, tidak juga. Ternyata tidak juga, Pak. Tapi yang dimaksud yufaqihu fiddin adalah diberikan oleh Allah rasa nikmat dalam amal. Rasa nikmat dalam rasa nikmat dalam amal. Ada wong yang terasa nikmat senang sholat tahajud. Ada wong yang terasa nikmat membaca Quran. Ada wong yang diberikan rasa nikmat untuk zikrullah. Ada wong yang diberikan rasa nikmat untuk dia ini bersedekah. Ada Pak. Ada wong kaya pelit Pak. Tapi ada wong yang biasa-biasa baik, maaf ngomong, tapi sedekahnya kaya. Nah ini tandanya Allah cinta sama dia. Ya dah? Nah, salah satu bentuk daripada kecintaan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadirnya kita di dalam majlis ini. Agar apa? Agar paham kita dengan ilmu bertambah. Jangan kaget sok-sokan, kadang-kadang kita nih Pak, maafnya. Ya dah, maafnya. Tidak pernah belajar, kadang-kadang males belajar agama. Ya dah, kadang-kadang kita nih tidak lagi belajar ngaji. Tidak lagi belajar apa-apa, ibarat bahasanya tuh sampai tua inggonggot bacaan daripada sholatnya tidak ada yang benar. Terutama bacaan Fatihah. Bacaan Fatihah ini kata Rasulullah SAW, la sholata liman la yaqra' bi Fatihati.
Tidak akan sempurna sholat seseorang itu kalau bacaan Fatihahnya belum lurus, bacaan Fatihahnya belum benar, bacaan Fatihahnya belum baik. Perlu apa ini? Belajar. Jangan kita gengsi nak belajar, guys. Sudah tua Ustaz laumpong galau gigi males aku, apalagi belajar sama budak kecil. Ngomong hadirin yang bahagia, tepiskanlah rasa gengsi ini. Karena gengsi ini bukan sifatnya manusia. Gengsi ini sifatnya siapa? Syaitan laknatullah alaih. Ngerasa diri lebih baik dari yang lain. Ngonggot yang lain salah gala-gala. Ngonggot yang lain salah gala-gala. Dia itulah yang paling benar. Dia itulah yang paling hebat. Dia itulah yang paling pintar. Hingga udah galak lagi digantikan aku tulah jadi imam. Bagaimana ini? Bagaimana kalau kita nganggap diri kita semacam ini? Nauzubillah min zalik. Maka tingkat daripada amal iman wong yang sempurna ini adalah keikhlasan. Kalau kita masih condong ngarep pujian makhluk dalam ibadah, ngarep ingin dikatakan hebat dan lain sebagainya, bisa jadi kaget nilai pahalanya nonsen, zero. Mak kata wong ini hari zero. No, ada. Nauzubillah min zalik. Maka hadirin yang berbahagia, kulo datang di sini sebelumnya kulo kenalkan nama kulo Kemas Muhammad Fahmi, sarjana sosial Islam. Kulo dari Pak Jo pergi pacak balik bereja. Balik bereja. Alhamdulillah kemarin bertemu dengan Pak Hamid dalam agenda KPK. Kemarin kami rapat di KPK. KPK itu Pak komunitas pendakwah keren. Komunitas pendakwah keren. Dulu pernah mungkin Ustadz Raden pernah sini ya. Itu founder kami. Jadi komunitas pendakwah keren ini adalah dai-dai nasional, dai-dai yang memang bisa melalang buana, karena memang sifatnya kalau kita dai ini siap di mana saja, kapan saja dipinta, insya Allah. Jadi kami banyak di Indonesia ini, ada dari Kalimantan, Papua, Jakarta, Surabaya. Jadi kita ini dai-nya dai nasional. Jadi bisa kita ke Jakarta, bisa dan lain sebagainya. Kemudian kalau di Palembang ini kulo dikenal sebagai Ustadz Asbab Hidayah. Karena apa yang kulo ingin sampaikan, kulo ingin bagaimana bisa jadi asbab hidayah. Untuk apa kita ceramah bagus kalau tidak lekat dalam hati? Untuk apa ceramah bagus kalau wong tidak dapat di hidayah? Harapan kita kumpul kita di sini, Allah jadikan gawe-gawe kita hari ini jadi asbab hidayah bagi kita gala-gala. Baik yang berbicara maupun yang dengarkan. Ya tak? Untuk apa kita memberikan tausiah tapi kita dewek tidak dapat hidayah? Maka kita senantiasa doa sama Allah, ya Allah, kekalkan hidayah yang ada dalam diri aku. Minta kekalkan dulu, Pak. Maka yang kedua adalah, ya Allah, jadikan segala apa yang aku buat, wong yang bercakap, wong yang bicara, wong yang salaman, wong yang mendengar tausiah, mendapatkan hidayah dan petunjuk darimu hingga ke ada perubahan dan niat untuk islah diri. Itu kepengenan kita, insya Allah. Kemudian pulau juga kalau di TVR itu galak berkisah di kisah teladan. Kisah teladan itu kurang lebih 7 menit itu biasa cerita tentang agama, tentang motivasi, Kak. Ada motivasi yang insya Allah bisa memotivasi kita untuk amal agama, cerita-cerita. Kemudian juga kami setiap sebulan sekali atau 2 minggu sekali, sebulan dua kali itu di dakwah keliling. Kalau dulu itu Ustaz lama kan. Nah sekarang ini dia membuat video-video baru lagi, di shooting untuk disiarkan lagi. Nah alhamdulillah sudah kurang lebih 3 kali kami shooting bersama TVRI di Kisah Teladan. Jadi di Kisah Teladan itu biasanya acaranya di hari Jumat sore atau Minggu sore. Nah yang belum keluar ini waktu kami di Masjid Istana Gubernur, di Masjid At-Thayyibah. Nah, kami pernah di Sako Borang, kemudian ke Prabu Mule,
Prabu Mule Pak, dakwah ke Prabu Mule. Jadi kemudian kemarin terakhir di At-Thayyibah. Insyaallah kalau mungkin masjid ini berkenan, boleh nanti kita panggil, kita ramikan, makmurkan daripada syiar dakwah. Di mana be Pak kalau namanya kita syiar, insyaallah menjadi asbab hidayah insyaallah. Kemudian hadirin yang berbahagia, kita lanjut materi kita yang sebagaimana disampaikan kita ini hari ini acaranya ngopi Pak ya. Ngopi. Apa itu ngopi Pak? Ini ngopi, ada ngegup ngopi. Nah, ini yang dohirnya, yang tak tampak, yang tak kelingaan ini adalah ngopi kita adalah ngobrol perkara iman dan amal soleh. Ngobrol iman dan amal soleh. Kita ini Pak Bu menjaga kualitas keimanan kita. Tidak, juga jangan cukup cuma ibadah baik, sholat baik, ngaji beda. Ayo. Jadi perlunya untuk meningkatkan iman kita sering-seringlah duduk dalam majelis ilmu semacam ini. Ya Pak ya? Untuk apa? Ngecas. Pak ya? Iman kita ini kan naik turun, kembang kempes keluar masuk. Lemak kalau naik turun, ada wong kembang kempes, ada wong keluar masuk. Ya. Bagaimana kalau iman ini naik turun kita bisa merasakannya Pak? Kalau kita lanang nih Pak, tanda iman kita nurun nih kita nih sholatnya di rumah. Ngajinya setahun sekali, bulan Ramadan baik. Kadang-kadang Ustaz seminggu sekali, kadang-kadang Ustaz ya seminggu kali kapan Pak biasanya malam Jumat. Nah ini nandokan iman kita nih turun. Baik, aku dah kacana ngomonginnya kalau kamu ngatakan, oh aku beriman, sholatnya masih nunda-nunda, apalagi bolong-bolong. Kalau kita nunda-nunda sholat itu berarti iman kita saat itu lagi turun. Jadi baca nakal Pak, kita dah nangis sholat tahajud, oh berarti iman kita lagi turun. Nah kapan iman kita ini keluar, kapan iman kita ini tidak diakui oleh Allah? Pada saat kita tidak jalankan perintah. Tak. Kalau kita tidak sholat, saat itu Allah takut iman kita hilang. Kenapa? Karena kata Rasulullah, al-farqu bainal abdu wal kafir tarkus sholat. Pembeda hambaku kata Allah dengan orang yang kafir kufur nikmat. Apa? Saat seseorang itu berani meninggalkan sholatnya. Kalau kita sudah berani meninggalkan sholat, pada saat itu takaran iman kita hilang. Takaran iman kita hilang. Dalam pandangan Allah bukan kita nak kafir itu tidak boleh. Tapi dalam hadis ini iman kita tidak diakui oleh Allah. Bagaimana diakui oleh Allah? Sedangkan sholat baik berani dia tinggalkan. Gawe yang paling pokok yang dipandang oleh Allah sebagai pengakuan ubudiyah kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah, penyembahan kita kepada Allah, komunikasi kita kepada Allah, tidak kita gawe sebagai makna. Ya Bu ya? Tak terkadang nak diakui iman tapi tidak jalankan perintah Allah. Yang kedua, bagaimana seseorang ini hilang iman dalam dirinya? Pada saat dia maksiat kepada Allah. Pada saat maksiat itu Bu, aina Allah? Di mana Allah? Maka kalau kita ibadah Pak, Bu, maaf ngomong kata Rasulullah, anta budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu wa innahu yaraka. Ibadah itu jangan cuma lepas kewajiban, wis sampun sampai itulah. Tidak. Tapi lebih daripada itu ibadah aso-aso ini yang kita melihat Allah, aso-aso kita dilihat oleh Allah. Tahu Bu aso-aso? Teraso. Aso-aso. Aku minta maklumi kalau yang tidak ngerti tolong tajimkan Iya, ana bahasa kerajaan inilah kalau tahu sia Pak ya. Tidak ke TPRI, tidak kemana-mana, inilah caranya. Nah, maka hadirin yang berbahagia, itulah tanda wong yang punya ibadah kualitas baik di mata Allah. Ngapa? Nyentoi Allah.
barulah kita akan dapatkan yang namanya keberkahan dalam amal. Tema kita hari ini sebenarnya Pak dipinta, yakni keberkahan. Mana nian keberkahan itu? Kalau kata Rasul, kalau kata para sahabat, berkah itu tuzilul a'mal fi kulli halin, fi kulli amalin. Apa Pak? Maksudnya bertambahnya daripada tuzilul a'mal, bertambah nikmat atau bertambahnya amal atau bertambahnya sesuatu yang Allah berikan, bertambah taat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya berkah. Berkah itu bukan dijingok banyak dikitnya, dijingok hebat tidaknya dunianya. Tidak asa-asa kita ni asa-asa sudah berkanian hidup ni. Alhamdulillah Ustaz, lakiku pejabat, aku nyari duit tidak sara-sara iga. Tidak sara-sara iga, cuma tanda tangan aja Ustaz. Wah, tus-tusan juta dapat. Lah sudah ngaso dirinya berkah, tapi jauh dari masjid. Asa berjanji dengan bini, woi luar biasa. Wahai istriku, wahai anakku, aku akan berupaya membahagiakan kamu gala-gala. Membahagiakan kamu gala-gala. Dunia ini akan aku kejar di mana be? Tidak aku cari. Kalau perlu gunung ku daki, lautan ku seberangi, masjid dilewati. Gunung di naik, Pak. Tidak saking kena nyari duit. Tidak. Kemudian lautan ku seberangi, jauh. Tidak. Sampai ke negeri mana be? Tidak. Nah, tapi sih kok masalahnya masjid dilewati. Jadi dia nyangka, dia menyangka itulah keberkahan. Dak ada keberkahan di sana. Kalaupun memang Allah letakkan keberkahan itu dalam dunia, maaf diomong, tidak akan Allah unjukkan barang secuil, barang sekepak sayap nyamuk kepada wong kafir. Kalau dunia ini berlaku di mata Allah, tidak dibagi oleh Allah. Tapi Allah cuma-cuma kalau perkara dunia. Karena orang beriman yakini dunia ini bukan tempat tinggal. Kalau kita yakin tempat tinggal, maka kita nyari tempat tinggal yang paling elok, paling bagus, mak istana. Tapi lupa menyiapkan istana di akhirat. Dunia ini Pak Bu, maaf, tempat bakal kita tinggal, bukan tempat tinggal. Kalau orang mati, innalillah disebut dengan meninggal dunia. Meninggalkan dunia. Dunia ini bakal kita tinggal. Wong yang cerdas, wong yang pintar, wong yang calak. Kata Allah dan kata Rasul, wong yang paling pandai mempersiapkan bekal akhiratnya. Dia yakin dunia ini maknya sesuatu yang tampak. Cak kejingoan galak-galak tuh. Lampu ini mewah, masjid ini bagus. Mak kejingaan, kejingoan, mak nyato, caknyo. Tapi Pak Bu, maaf, yang nyato ini bakal akan jadi cerita. Cerita kaget kalau kita sudah game over. Kalau kita sudah game over. Oi, ya Allah, Habibi itu Pak. Wong paling hebat di Indonesia nih. Tapi nyesel. Waktu masa tuanya, ngapola dulu. Waktu aku muda dak kugunakan untuk cari ilmu agama. Kalau ku tahu ilmu agama ini bermanfaat nian, baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya fitrah daripada hidup manusia yang kepengen bahagia, yang kepengen sukses dunia akhirat, Allah hanya letakkan fitrah manusia ini dengan agama. Siapa dia? Kaya, miskin, pejabat, rakyat jelata. Ketika ada amal agama dalam dirinya, tunduk patuh dengan perintah Allah, hidupkan sunnah Rasulullah, Allah janjikan Pak Bu, ini Allah yang janjikan. Apa kata Allah? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima.
Hanya dengan mentaati perintah aku, kata Allah. Hanya dengan mentaati perintah Rasul, menghidupkan sunnah Rasulullah, maka akan Allah berikan kehidupan yang mulia, kehidupan yang baik, dunia wal akhirah. Kalau kata kita menyari akhirat itu Ustaz, cerita baik. Cerita baik. Kita dengar dari Al-Quran, kita dengar dari tausiah, bagaimana alam sakaratul maut, bagaimana alam kubur, bagaimana alam masal, bagaimana akhirat ada surga dan neraka. Lah dengar dulu. Lah dengar belum? Dengar, udah kalah kan? Yakin tak Bapak dengan namanya sakaratul maut? Yakin tak dengan alam kubur? Yakin. Kita yakin dari apa? Dari cerita-cerita kan dalam Quran ini disebutkan cak ini. Pak, Bu, maaf, ini akan bakal jadi nyato. Akhirat itu adalah kehidupan yang ini kita ceritakan, dan itu sesungguhnya akan bakal jadi nyato kelak nanti, saat nanti kita ngadepin sakaratul maut. Saat kita ngadepi kematian. Oh Yonia, kata Ustaz tuh. Oh Yonia, dah baca nyesel lagi kalau mati. Ya dah, wong mati tuh sangkin nak balik lagi ke dunia. Ya Allah, jok ke waktu aku sedetik baik, maka akan kugunakan waktu sedetik itu untuk apa? Untuk amal agama. Oh berarti mak bu, kesempatan kita nih sara-sara itu cuma di dunia ini lah. Kita nih capek-capek cuma di dunia inilah. Lemahlah kita capek di dunia, tapi tenang-tenang kaget di kubur. Oh tinggal nikmati hawa-hawa dari surga. Ini kita nikmati hawa-hawa AC di rumah. Oh nikmat, tapi azan tidak ditolehnya, masih mendengar. Nikmatin kebahagiaan dunia baik, tidak galak susah-susah untuk agama. Kalau kita jengok zaman para sahabat, imannya nih iman yang hakikat Pak. Kita nih Pak imannya maaf, 1000 maaf, iman kita nih iman keturunan. Hadiah Pak. Benar tak Pak? Kamu senang tak senang? Aku omongin iman kita nih iman hadiah. Hadiah siapa? Dari wong tua kita. Hadiah dari wong tua kita. Coba kalau wong tua kita Kristen, wong tua kita di Cina, wong tua kita ini bukan agama Islam, apa kita mampir di sini? Allah alam bisawab. Ya Bu ya? Maka hadirin yang berbahagia, namanya hadiah Pak. Mak kita dibenjuk motor. Ya tak? Hadiah dari jalan santai dari gubernur. Cuma jalan santai kan, terus dapat undian, dapat motor. Karena boleh hadiah, kaso memilikinya, dak ada. Kaso memilikinya, dak ada. Akhirnya apa? Asa naro, dak pernah dilepas kuncinya. Asa diomongin wong, woi, ayo coy, kaki awak hilang motor, dak apa-apa, boleh hadiah juga. Asa ada yang minjem, pinjem baik. Kadang-kadang wong tuh tidak terima kasih, apa wong tuh ngerusak apa-apa, asal dia tangi, oi kau nih pasing pengen minjem wong, tidak apa-apa, boleh hadiah juga. Suatu hari motornya hilang, diomongi kawan, oi coy, motor awak hilang, jangan lagi, tidak boleh ditolehnya, udah ada apa-apa lah, boleh hadiah juga. Ini karena boleh hadiah. Itulah juga hadirin yang berbahagia, kita ini nyari karena agama ini boleh hadiah, jadi kita tidak merasa memiliki agama. Para sahabat ketika mereka mengucapkan kalimat iman, ya Rasulullah apa gawe aku? Bukan ibadah Pak, tapi apa gawenya? Menyebarkan kalimat iman, ngajak wong taat kepada Allah, ngajak wong mengenal Allah. Coba kita lakukan enggak itu? Kita ini cuma sibuk ibadah-ibadah baik. Asal ditanya, udahlah, dia dapat hidayah dewe anakku tuh. Kalau sudah besar, siapa ngomong? Emang kita yang ninjuk hidayah. Maka hadirin yang berbahagia, hidayah ini nggak dijemput. Hidayah ini butuh ikhtiar. Bagaimana kita ini bisa nebarkan hidayah? Hanya dengan dakwah ilallah.
Wa man ahsana qawlan mimman da'a ilallah wa amila shalihan faqul innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik agamanya, siapa yang lebih baik ucapannya, mimman da'a ilallah, yang ngajak ingatkan ahli keluarganya untuk taat kepada Allah. Ini Pak, jadi kekuatan daripada agama kita ini adalah dakwah. Dakwah Pak. Umat Islam sekarang tinggal ke dakwah. Maka umat Islam dihinakan oleh wong-wong di luar sana. Kenapa? Karena umat Islam tidak dakwah ke agama. Masing-masing sibuk cuma dengan ibadahnya dewek, sholatnya dewek, ininya dewek. Ngapa? Tidak ada kekuatan mulut ini untuk nyampaikan agama. Tidak ada rasa memiliki kita nih untuk ngajak wong buat. Jangankan wong, anaknya dewek maksiat diem, anaknya dewek tidak sholat biasa baik, anaknya dewek dididiknya dengan profesional ini, tapi tidak diajari ngaji, tidak masuk ke pondok pesantren, tidak dijadikan hafiz, tidak dijadikan anak yang soleh dan soleha. Ngapo? Asak ditanya kaget dak kati kedadakan. Agama ini dianggap yang keberapa Bu? Dalam dirinya nih yang ke-17. Agama nih Bu, bukan yang kedua, yang ketiga, bukan yang ke-17. Asal ditanya ngampun yang ke-17. Sebabnya Ustadz yang 16 itu puyer bintang 7 nomor 16. Oh, itu perasan kawan. Maka hadirin yang berbahagia, kesempatan itu cuma ada di kehidupan dunia ini Pak. Kesempatan kita bagaimana kita merangkul daripada ahli keluarga kita, kesempatan kita untuk memperbaiki kualitas iman kita, kesempatan kita untuk memperbaiki daripada ibadah kita, bacaan kita, sholat kita, ngaji kita, zikir kita, sedekah kita. Cuma di dunia ini Bu, batasannya sangat terbatas. Ya dah, apalagi kita yang sudah pucuk 50, nauzubillah. Ya dah, itu tinggal nunggu hari we. Ya dah, tinggal nunggu hari we, enggak tahu siapa dulu. Ya dah. Iya, Pak. Dan kematian itu tidak pandang umur, tapi ceto-cetonya yang tua duluan. Ya dah, itu sudah tanda-tanda Pak. Kalau kata Rasul kan kalau rambut lah beruban, gigi lah ompong, kaki lah sago jalan, itu tanda-tanda sakit. Itu kan tanda-tanda Pak. Tapi tidak jadikan sesuatu yang pasti. Kenapa? Karena memang wallahu a'lam bishawab, tinggal nunggu SK baik. Ya dah, tinggal nunggu SK baik. Ya dah, kakak kami 2 ekor lah sudah lego. Ya dah, sudah dipanggil oleh Allah. Tapi kita ni Pak bisa dijingok Pak riwayat hidup kita. Kira-kira tempat kita di surga apa di neraka. Ya, jangan-jangan kaget Islam kita bukan yang menyelamatkan kita. Ya, Islam itu Pak tidak jadi jaminan. Jadi jaminan Islam itu kita masuk surga langsung. Ya, ada ulama mengatakan bahwasanya wong Islam itu tempatnya neraka katanya. Ada yang nanya Ustaz, jadi wong kafir mak mana jadi kayu bakar api neraka? Wong kafir kayu bakar Pak, yang dipanggang wong Islam. Bagaimana itu Ustaz? Jadi untuk apa kita Islam? Iya benar. Lalu siapa yang langsung masuk surga? Wong Islam yang punya iman. Ya baik? Ada wong Islam tak punya iman? Ada. Islam KTP Pak. Gawenya dukun. Tapi dukun Pak, sama mana lagi kira? Kita ke dukun lagi tak boleh, apalagi gawenya dukun. Ya tak? Yang teknologi wong Islam. Ya tak? Pakai jimat, misal. Ada masih pakai jimat. Jangan nganggap kamu tercium bau surga. Hilang motor pergi ke dukun. Pak dukun tolong ini nih, bayar. Motor tidak ketemu. Dukun kelemahan. Tolong ya. Nah, ini hadirin yang berbahagia. Jadi jaminan wong yang masuk surga tuh wong Islam yang beriman. Yang kedua apa? Wong Islam yang beramal soleh. Ketiga apa lagi? Wong Islam yang dia ngajak kepada kebenaran, dakwah. Bukan ibadah lain, wong yang tidak dakwah. Aku yakin Pak, bukan maaf ngomong Pak ya. Bisa njegat kita dalam neraka. Anak kita yang paling utama njegat kita. Abi lemaknya Nabi masuk surga. Ngapa?
Lah aku dimasuk dengan aku kakak Abi tidak pernah ngajak aku pergi ke masjid. Nah, gimana gitu? Entah anak betina gitu, Abi tidak pernah nyuruh aku pakai jilbab. Aku bercewekan, Nabi tidak tegur. Aku bercewekan, Nabi biar aku di rumah. Bagaimana itu? Tidak. Istri juga cak itulah. Oi, luar biasa. Akhirnya bang, tenang engkeng di surga bang, masya Allah ditarik kawan. Belum kawan kita yang berutang, yang pernah kita utang tak bayar sama dia, yang kita nyelekit mulutnya, ngakoi kawan dan lain sebagainya. Kaget ujung-ujung bangkrut, kaget di akhirat. Nauzubillah min dzalik. Maka hadirin yang berbahagia, kita perlu banyak lagi untuk bagaimana bertambah pemahaman kita. Umur tak jadi patokan Pak Bu untuk belajar. Kata Rasulullah, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari kita buayan sampai liang lahat atau liang kubur? Sampai liang lahat Bu ya? Masih ada lubuk linggau, masih jauh perjalanan itu dah. Sampai liang kubur. Maka sering-sering insyaallah kalau berkenan insyaallah kami memberikan ruang waktu atau misal ba'da maghrib atau dan lain sebagainya untuk kita belajar bersama, terutama mungkin belajar ngaji apa dan lain sebagainya insyaallah kula bersedia. Tapi insyaallah kula mohon doa Pak Bu, insyaallah di tanggal 5 Oktober kula nak bimbing umroh. Kula ini di Zafatur dekat sini lah ya, Zafatur. Insyaallah di tanggal 5 Oktober kula berangkat sampai 9 hari. Mohon doanya kalaupun ada yang pengen bersama ataupun ingin umroh, insyaallah ana rekomendasikan insyaallah aman, nyaman, insyaallah harganya juga tidak terlalu mahal amat, Zafatur. Jadi insyaallah itu mungkin yang bisa kulo sampaikan. Kalau ada yang nak bertanya guyurin, tapi tidak basah guyungnya Bu ya, berguyur jatuhin insyaallah. Kalau ada nak nanya silakan Bapak Ibu, kalau ada nak bertanya sambil ngopi ya, ngopinya ini tadi. Oh iya. Mohon maaf Ibu, Bapak, waktu yang kami sita mudah-mudahan jadi berkah. Mari sama-sama kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan istighfar, hadirkan hati kita secara khusyuk, yakin dengan seyakin-yakinnya doa kita pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yakfu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbina ala dinik wa ta'atik. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan segala rangkaian ibadah yang selama ini kami lakukan, salat kami, baca Quran kami, zikir kami, sedekah kami menjadi asbab Engkau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah, jadikan perkumpulan kami, majelis ilmu yang kami buat menjadi asbab Engkau ampuni segala dosa-dosa kami, kekhilapan kami, kelalaian-kelalaian yang selama ini kami lakukan ya Allah. Pun juga ya Allah, Kau ampuni dosa kedua orang tua kami, baik yang masih hidup maupun yang telah tiada. Kau ampuni segala dosa anak, istri kami, keluarga-keluarga kami, orang-orang yang kami cintai ya Allah, baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah tiada. Ya Allah, apabila ibu bapak kami, orang-orang yang kami cintai sudah berada di dalam kubur, lapangkan kubur mereka ya Allah. Ampuni kehilapan mereka ya Allah. Terima segala amal soleh mereka ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bebaskan mereka semua dan kami semua daripada azab kuburmu, daripada azab mahsyarmu, daripada azab api nerakamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi kami yang Kau berikan umur, maka jadikan umur kami umur yang berkah ya Allah. Umur yang kami habiskan untuk taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, tanamkan hakikatul iman dalam diri kami ya Allah. Tanamkan rasa nikmat kami dalam ibadah, dalam ketaatan ya Allah. Nikmat kami dalam menegakkan salat 5 waktu, nikmat kami dalam belajar Quran, membaca Quran, nikmat kami dalam zikir, nikmat kami dalam sedekah. Jadikan amalan-amalan ini ya Allah kenikmatan ya Allah, sehingga kami bisa istiqomah dalam amal, dengan amal yang istiqomah, memudahkan hati lisan kami mengucapkan kalimat iman, la ilaha illallah. Matikan kami dalam keadaan beriman,
matikan kami dalam keridhaan-Mu, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan anak-anak kandung kami anak yang soleh dan soleha, sukseskan dunia akhirat mereka. Jadikan garis turun kami hafizah, orang yang istiqomah mencintai, menghidupkan sunnah Rasulullah, anak-anak yang akan memakaikan mahkota kelak nanti di akhirat-Mu ya Allah. Ya Allah, bagi saudara kami yang belum bisa hadir di sini, beri hidayah kepada mereka. Bagi mereka yang sakit, sembuhkan sakitnya. Bagi mereka yang terlilit hutang, maka selesaikan hutang-hutang kami. Bagi kami ya Allah yang lagi belum Kau berikan petunjuk, berikan ya Allah. Jadikan kami ini asbab hidayah bagi keluarga kami, bagi seluruh orang-orang yang berbicara dengan kami di kampung ini ya Allah. Cucurkan rahmat dan hidayah-Mu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alladzina da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu yang sama-sama mengagumi Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf atas kekhilafan dan kealfaan kami dalam berbicara. Apabila ada kata-kata yang khilaf ataupun salah, kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata kasar, maklumi kami ini wong Palembang. Yang kedua, kami ini adalah bangsa makhluk kasar, bukan bangsa makhluk halus. Jadi bicaranya agak kasar-kasar, mohon dimaafkan. Itu baik mungkin dari kami, Pulau Mas Muhammad Fahmi, Ustadz Asbab Hidayah. Mudah-mudahan ini menjadi asbab hidayah bagi kita gala-gala. Niatkan dalam diri kita untuk mengamalkan, bukan cuma dengar baik. Ada orang cuma dengar baik tapi tidak niat untuk amal. Tidak ada kekuatan untuk amal. Niatkan untuk amal dan niatkan untuk dakwahkan agama. Insyaallah Pak ya. Itu baik mungkin mari kita akhiri dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Bapak-bapak, ada yang berkenan waktu sebentar foto sama kami Pak ya? Ada. Terima kasih Bapak yang untuk